Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos. Kita jumpa kembali dalam Tribun Series Rakyat Bicara. Kali ini kita akan membahas tentang pemindahan ibu kota Kalsel dan serba-serbinya hingga pemilu 2024. Bersama saya, jurnalis Banjarmasin Pos, Anjar Wulandari, sudah hadir di samping saya hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Honoris Causa Haji Supian Haka. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kalsel yang juga Sekretaris Partai Golkar Kalsel ya. Baik, sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, saya mengingatkan kepada pemirsa semua, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menonton langsung live kita hari ini di Instagram kita @banjarmasinpos atau YouTube channel kita Banjarmasin Pos News Video dan di Facebook kita Bipos Online. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, sekarang saya akan langsung menyapa Bapak Supian Haka. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya baik. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dalam ya, keadaan. Pak, ya? Di tengah pandemi ya Pak ya. Iya. Aktivitas yang padat tetap harus menjaga kesehatan. Baik Bapak Supian, hari ini tema kita nih agak gado-gado ya, karena jabatan beliau ini banyak sekali. Beliau adalah seorang politisi yang sekarang menjabat Ketua DPRD Kalsel. Terkait bahasan yang pertama mungkin kita membahas tentang partai nih Pak. Iya. Partai PIAN, Partai Golkar. Terkait partai ini Pak, sebentar lagi sesuai rencana sebenarnya, walaupun masih dalam ini ya Pak ya pembahasan, tahun 2024 nanti kita akan menghadapi pemilu ya Pak ya. Yeah. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kesiapan Partai Golkar menyambut pemilu 2024, konsolidasi yang sudah dilakukan sampai sejauh mana? Ya, makasih Mbak. Mohon maaf pemirsa nonton di rumah, saya lapas masker karena jaraknya sudah 1 meter, begitu ya. Juga ikan-ikan karena kita sudah 3 kali prokes ya Pak? Mohon maaf izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Supian Haka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai Sekretaris Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Kita ini sudah mendekati pemilu legislatif khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti pada jatuhnya tanggal 14 insyaallah di bulan Februari 2014. Iya. Untuk 2024 Pak. 2024 ya maaf, 2024. Nah, Partai Golkar Kalimantan Selatan, kami masih dipercaya masyarakat Kalimantan Selatan kemarin memperoleh dapat 12 kursi dalam 55 anggota dewan. Di situ ada 8 kursi PD Perjuangan, Gerindra 8 kursi, Partai PAN 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi, Nasdem 4 kursi, P3 3 kursi, yang terakhir adalah Partai Hanura 1 kursi, jumlah 55. 2019 kemarin kita dipercaya memperoleh 428.000 suara dalam penduduk yang kemarin itu hanya sekitar 1.700.000-an. Karena kita memiliki 12 kursi yang ada di PRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tinggalkan dulu di 2019 jabatan kita kan insya Allah sampai 2024. Ya. Nanti insya Allah pemilihan nanti 2024 jatuh yang saya ceritakan tadi di tanggal 14 ya. Bulan Februari 2024. Bukan tentu persiapan kami di Partai Golkar, khususnya saya sebagai Ketua Bepilo juga di partai sekaligus sekretaris, kita sudah menyiapkan seperti biasa untuk merekrutmen pemula. Istilah pemula itu adalah milenial. Nah, yang dulu itu di tahun 2019 itu kan usia anak-anak yang masih belum hak suaranya itu ada umur 15 sama umur 16. Nanti kalau sudah mencapai nanti saat pemilihan 2024 berarti kan sudah punya hak karena sudah 19 tahun. Nah, itu mungkin menambahkan nanti prestasi suara masyarakat itu bisa menambah hampir 15%. Nah, harapan kami adalah untuk partai lah semuanya, lebih khusus Partai Golkar. Yang pertama dulu kami menyapa yang pemula itu, milenial itu supaya bisa
nanti saat ditentukan bisa punya hak suara. Kita sangat rawan setelah ditinggalkan reformasi. Setelah kita reformasi ditinggalkan udah baru kemarin kan tahun 62, 67, 72, 87, 92, 97 meledak reformasi. Waktu itu kita kan rasional, emosional itu kan berbeda sangat sedikit. Iya. Sekarang ini kita lihat waktu itu kan golputnya itu hampir, yang dulu itu hanya sekitar 2%. Masih banyak masyarakat itu Indonesia pada khususnya masih berpikir itu emosional, rasional. Ya. Setelah pemilu 1999, di mana situ kita melihat kecenderungan antara pemilih itu sudah meninggalkan tergilas zaman, ditinggalkannya lah seolah-olah hak politiknya itu. Sudah. Karena mana golputnya mencapai 30%. Ya. Nah, setelah itu pemilu lagi 2009, 2024, 2024, 2009, 2014, 2019. Ya. Tetap golputnya itu mencapai tinggi. Begitu juga pemilihan pilkada, pemilihan gubernur, hampir semua pemilihan itu. Karena mana masyarakat ini kan udah bisik-bisik tetangga. Kalau misalnya seandainya kita mengalami lah, karena saya di politik kan di Amuntai aja sudah 12 tahun setengah, pernah juga 10 tahun jadi ketua di Amuntai, ketua Golkar. Di sini pernah ketua harian, sekarang sudah dipercaya jadi sekjen, begitu juga merangkap sebagai ketua Bapilo. Jadi saya sudah memahami bagaimana langkah-langkah untuk hak suara itu ada. Nah ini harusnya kalau kami di Golkar ya, harus pula padat karya 5. Mungkin hampir sama semua partai. Nah, sebelum kita membahas padat karya 5 itu, yang kita sampaikan tadi yang golput dengan rasional emosional itu bedanya 30-70. Ya. 70% itu berpikir masalah itu emosional. Hanya 3 kata. 30% itu rasional. Seandainya besok Mbak kampanye di Amuntai, pertanyaannya tuh mana visi misinya. Misalnya mau calon gubernur, mau calon bupati, Kak, apalah. Yang pertama dipertanyakan kalau rasional itu kan visi misi, kedua perilaku, pendidikan, dan sebagainya. Itu sangat tajam, ambil pulpen, ambil buku, dia baca. Tapi kalau yang 70% itu hanya 3 kata. Pertanyaannya, besok Pak Sofian kampanye di Tanjung misalnya, apa yang dibawa pertama baju kaosnya ada atau enggak? Tidak. Yang kedua, adakah uang sakunya? Yang ketiga, siapa artis ibu kota yang menggoyang kita? Nah, yang 3 ini. Jadi kan kalah dengan 70%. Yang 30 itu. Nah, itu semuanya sama hampir se-Indonesia kalau rasa. Nah, saya pernah juga dulu itu 2022 waktu kita reformasi sebelum pemilihan golputnya 2009 dulu itu kan bukan 2009, 1900 pemilih pertama 99. Hanya 2024. Nah, waktu itu Dr. Bush dari Yunani, saya pernah waktu itu ada pertemuan di Las Vegas, Amerika, kembali ke Jerman, dia cerita. Indonesia ini rasional, emosional masih jauh belum layak, selayaknya bisa reformasi. Iya. Saya pulang ke Indonesia, benar yang 30%, 70 tadi, itu benar ternyata. Nah, saat ini, khusus kami di Golkar, bagaimana kita mengayomi masyarakat itu supaya kepentingan kita, kepentingan masyarakat bisa disampaikan, diakomodir. Hasilnya itu kalau bagi saya lah, jangan mengharap orang banyak mengenal kita, tapi sejauh mana orang bahagia karena kinerja kita. Nah, itu yang utama di masyarakat. Yang kalau kita lihat sepak terjang saat ini. Iya. Jadi untuk menutupi emosional yang tadi. Nah, kalau memberikan kita bukti. Iya, memberikan bukti. Jadi harus kita berpikir prinsip menjatuhkan sesuai dengan rasionalnya. Nah, kalau terbawa emosional kan nanti di dalam rumah itu ada 10 orang, ya ada 8 orang, misalnya semua partai politik itu dia semua ikut. Nanti pencoblosan dia bingung. Ada usah turun aja kita, karena kita rasa berdosa dengan Mbak, dengan Yusufian, dengan ini. Nah, itulah golputnya tinggi. Nah, bagaimana itu nantinya? Nah, kami di Golkar itu menyiapkan pula padat karya 5. 1 padat tenaga, 2 padat waktu. Saya bahas dulu yang buat dua ini. Tenaganya ada, waktunya belum tentu bisa. Nah, ini bagaimana tenaga bisa, waktunya bisa, itu baru pula masuk ke dalam pula padat karya 5. Yang ketiga, padat informasi. Saat ini kan banyak canggih seperti HP. Nah, mudah diakses. Mudah diakses. Yang keempat, padat komunikasi. Nah, ini 4 ini yang lepas. Yang kelima, padat saling menghargai. Jangan saling menjatuhkan satu sama yang lain.
Karena mitra partai politik ini kan sama membangun itu ada mitra. Jadi bukan saling menghujat. Nah, yang terakhir itu. Pertama, padat menghargai anak-anak muda. Yang kedua, menghormati yang lebih tua. Yang ketiga, memuliakanlah para habaib dan para ulama. Yang keempat, yang kelima terakhir, mengasih sayangilah kedua orang tua, ibu dan bapak. Nah, kami di Golkar ini kan transparansi yang kami bawa. Nah, itu belum tentu jaminan. Kalau seandainya kita misalnya janji ditepati. Misalnya kita datang satu desa, janji besok kalau kami terpilih kita harus datang lagi. Nah, disinilah kelingahan kita. Kadang-kadang bagi kami bekerja untuk rakyat demi rakyat, tapi tidak semua anggota kita yang harus bisa ke sana, tapi kita bimbing. Nah, kami persiapan merekrutmen 200% dulu. Nanti 200% ini kami sekolahkan politik, diambil 100% untuk bertarung yang merebut kursi 55 untuk provinsi. Untuk pusat kan 11 kursi. Nah, jadi persiapan ini aku rasa pertama SDM manusianya, yang kedua perilakunya, yang ketiga sumber daya manusianya, yang keempat rekrutmen manusianya sendiri. Nah, yang kelima padat informasi komunikasi, padat tenaga, padat waktu dan lain-lainnya. Nah, 5 kriteria ini yang kami gerakan untuk ke depan. Karena mana anak-anak muda kita ini kan harus kita hayati, kita sayangi, kita berikan masukan-masukan yang positif. Jangan tanggung-tanggung hanya negatif. Positifkan langsung. Ini bagi kita. Saya sebagai ketua Bapilu, pasti Indonesia ini kan luas nih. Bukan Indonesia, Kalimantan Selatan ini luas. Bukan luas lah. Penduduknya kan kurang lebih 2 juta. Penduduknya kurang lebih 4 juta. 250. Kalau desa dan kelurahan 2008 desa. Kecamatannya 153 kecamatan. 13 kabupaten kota. Plus 1 provinsi. Terbagi 7 dapil. 4 praksi, 8 praksi. 4 komisi, 8 praksi. Yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dapil pertama itu Kota Madia Banjarmasin. Satu partai politik itu mengusung 8 orang. Nah, berarti 10 partai politik, berarti kan 8 kursi yang direbut, calonnya 80. 80 yang bertarung ya? Iya, berarti 72 jatuh. Nah, tarik lagi ke dapil 2 Matapura. Matapura itu 9 kursi. Partai politik 10 berarti 90 orang. Jatuh lagi 81 berarti 9 yang diambil. Dalam 10 partai politik. Tariknya lah semuanya sama. Dapil 3 Betula itu ada 4 kursi. Nah, dapil 4 Tapin, Kandangan dan Berabai itu 9 kursi. Dapil 5 itu adalah Amuntai Tanjung Belangan, 9 kursi. Tarik lagi ke dapil 7, dapil 6. Dapil 6 itu adalah Kota Banjarbaru dengan Batu Tala, itu 8 kursi. Tarik lagi ke pesisir di ujung, itu dapil terakhir, dapil 7, itu adalah Kota Baru, Tanah Bumbu, 8 kursi. Berarti kalau calon kita 10 partai politik, berarti calon itu adalah 555. Berarti dalam 10 partai politik. Berarti yang terpilih hanya 55, 500-nya kemana? Nah, berarti situ ada musuh eksternal, ada internal. Nah, saling bersaing. Kalau musuh eksternal kadang-kadang kan musuh kelihatan. Tapi kalau di dalam internal, di dalam musuh dalam selimut. Dalam selimut ini kan saling menjatuhkan. Itulah yang biasa. Alhamdulillah kalau di Golkar ini kan kita sudah matang lah. Dulu itu kan namanya ABG, ABRI, Golkar, Birokrat. Nah, setelah reformasi tahun 1999 kita sudah mendiri. Itu masing-masing semua partai politik mendiri semuanya. Nah, saya tahu kerja bakti, kerjasama bagaimana. Alhamdulillah Kalimantan Selatan dari awal kita belum pernah meninggalkan masyarakat di Kalimantan Selatan pasti juaranya namanya di partai. Lihat kita persentase perolehan suara 418.000. Kota lain kan hanya 250, 300, ada sampai 100-an aja. Nah, berarti di situ masih mengingat situasi kondisi yang sudah pernah dialami. Nah, harapan kami nanti partai politik mungkinlah semuanya sama. Mungkin nanti sebanyak mungkin untuk merekrutmen suara pemula.
Itu yang akan jadi rebutan, Pak. Rebutan itu adalah Asia Pemula itu aslinya itu milenial. Nah, kira-kira yang disiapkan khusus supaya Golkar nggak kalah dalam perebutan itu apa? Mengingat kan Golkar punya program itu tadi. Nah, program kita untuk saat ini kita kan membentuk KTA merekrutmennya. Nah, jadi kita kumpul, kita menugaskan semua partai, semua anggota kita yang ada turun ke lapangan, merekrutmen di mana dapil-dapilnya. Nah, yang suaranya dulu itu belum sempat memilih, belum punya hak suara karena waktu itu usianya hanya 16 tahun, 15 tahun. Kalau nanti 2024 maksimal suara ada sampai sudah umur 20 tahun, 19 tahun. Nah, kalau kita lihat prestasinya itu hampir 28%. Nah, itu kan tinggi itu. Nah, tapi itu kan bagaimana juga merekrutmen dia supaya dia nanti turun memilih. Terutama kepada pemula yang sudah tua, itu bagaimana hak suaranya tetap kita kondisikan. Karena di dalam pemilu ini kan berubah-ubah aturan. Saat ini kan aturannya hak suara itu bilangannya tuh 1357. Nah, contoh kemarin itu kita lah untuk calon pusat itu kan kurang lebih 400-an ribu suara, hanya 2 kursi. PD Perjuangan 330 dapat 3 kursi, karena bilangannya ini. Bilangannya yang membedakan. Ya, Partai Besar rugi. Kita dapil 1 216.000, dapat hanya Bambang Heri Purnama. Nah, sedangkan Redke suaranya hanya 70.000, termasuk partai lain dapat 1 suara. Karena bilangan ini. Contoh nih, seandainya dapil 1 itu benua 6, ada 8 kabupaten. Suara yang sah itu misalnya 400.000. Anggaplah suara sah itu 600.000. Dibagi 6 kursi. Kalau dibagi 6 kursi berarti 100.000 1 kursi. Nah, urutan pertama berarti Golkar mengambil karena dia 216. Dulu itu kan suara itu 240-an. Urutan kedua diambil oleh Gerindra. Urutan ketiga diambil oleh P3. Nah, urutan ke-6 itu kita sisa suara hanya 56. Tapi dua kuncinya adalah PDE. PDE lebih sedikit, dia yang ambil. Nah, itu. Jadi itu hampir sama se-Indonesia. Begitu juga kabupaten kota. Nah, jadi pula-pula itu lagi merugikan kepada partai-partai besar. Nah, ini harapan kami, Komisi 2 khususnya di DPR untuk bisa mengodok, mengesepal kembali aturan-aturan itu bagaimana langkah-langkah. Tapi walaupun itu sudah tidak bisa, ya kenapa Pak, namanya itu aturan, mau kada mau kita ikut sertakan. Tapi sejauh mana nanti masyarakat jangan sampai meninggalkan hak suaranya. Baik, intinya tetap akan berjuang memperebutkan itu dengan program yang sudah disusun, Pak, ya. Baik, terkait ini Pak, pemilu 2024 nanti walaupun belum ini ya, tapi sudah disampaikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu Pak Airlangga itu kan memang menargetkan 20 juta suara pemilih ya di 2024. Nah, bagaimana untuk DPD Kalsel nih Pak? Mungkin tadi memang sudah disampaikan, tapi realnya berapa target yang ditetapkan kalian sebagai Ketua Bapilu, dan kemudian adakah target-target di tingkat kabupaten kota nih berapa? Kita kan ditargetkan itu kan se-Indonesia 20 juta ya. Kalau untuk Kalimantan Selatan, aku rasa gampang mencari target itu, khususnya di Partai Golkar. Karena mana kita kan dipercaya dapat 90 kursi untuk kabupaten dan kota duduk di legislatif. Nah, dia merekrutmen suara-suaranya. Saya suara misalnya di dapil saya di sana kurang lebih 77.000 dengan Sarujani, itu nanti kami datang lagi dikalikan 3. Misalnya 1 suara minta 3. 3 itu yang pertama tadi merekrutmen yang keluarganya yang belum mencoblos, yang kedua yang dulu belum mencoblos seolah-olah golput. Nah, itu nanti kami tugaskan ke 90 orang tambah 12 kursi, tambah 2 kursi berarti 105 kursi. 105 kursi kami bagi. Misalnya Pak Yusufian benua 6, ada 3 kabupaten. Nah, itu nanti saya yang menghandalnya. Begitu juga nanti kabupaten kota turut serta juga ke mencari merekrutmen suara-suara yang pernah mendukung dia. Nah, suara itu nanti khusus ke Airlangga. Untuk nantinya kalau misalnya beliau nanti ditetapkan sebagai maju, kalau Kalimantan Selatan siap. Siap Pak ya, instruksi pusat. Baik Bapak. Terus bagaimana upaya untuk meningkatkan suara di tingkat kabupaten kota sendiri Pak, dan menyikapi sejumlah permasalahan yang mungkin masih ada di internal tadi ya. Yang terbaru mungkin yang kita ketahui Kabupaten Banjar ya, walaupun sudah selesai. Bagaimana itu? Kita untuk waktu kan berjalan terus nih, bentar lagi. Harapan kami adalah bekerja untuk rakyat, jangan membohongi rakyat. Kedua, jangan ada gisikan satu sama yang lain.
kalau kami di Golkar ini kan yang paling pertama dulu kami berprasangka baik kepada orang. Berprasangka baik kepada teman. Jangan berprasangka buruk. Harus berprasangka baik. Yang ketiga lagi kami menggunakan ada pula kaitan 3. Istilah kaitan 3 ini padat waktu, padat tenaga, padat komunikasi. Oh, tadi sudah masuk Sudah, lima itu tadi kelima. sebenarnya Pak ya, tapi Yang lebih terutama ya. ini kami jangan, yang ketiga ini jangan saling menuduh, meniwas, menyalah. Menuduh, meniwas, menyalah. Itu yang kami hindari. Oh, iya. Yang sering kali kita ini kan menuduh gampang, menyalah gampang. Iya. Bekerja belum tentu bisa. Belum Kita tentu. sendiri lebih Iya. baik jangan sampai terpelasit kepada teman, terpelasit kepada kader, jangan sampai menuduh, meniwas, menyalah. Itu yang utama. Nah, harus mengobatinya di situ, apalagi kader kami kan, mohon maaf, kami bagaimana memperbaiki lagi. Ada satu musibah juga kemarin kader kita seperti dia muntai. Iya. Nah, mudahan itu hal terakhir lah Kalimantan Selatan, terjadi, mungkin Pak, Indonesia terjadi. Bagaimana memperbaiki itu kan person perorangan, Iya. bukan terbawa partai. Iya. Nah, kami bagaimana memperbaikinya itu, makanya kalau bisa ini kan di Golkar ini harus berprediksi itu harus memprestasi bersifat hartawan, ilmuwan, dermawan. Hartawan, ilmuwan, dermawan. Ya, jangan terperangkap kepada yang mencelakakan. Harta tahta wanita itu dihindari. Itu pesan khusus Pak ya untuk Iya. anggota juga ya. Iya, ini pesan khusus kepada anggota. Jadi jangan sampai nanti terperangkap kepada 3 hal yang menjatuhkan, 3 hal yang menguntungkan. Ambil yang menguntungkan. Yang menguntungkan apa? Berarti ilmuwan, dermawan, hartawan. Jangan terperangkap kepada harta tahta wanita. Itu pesan yang baik sekali ya, dari ketua. Jadi targetnya memang untuk Golkar ini ya sebagai partai yang besar dan istilahnya sebenarnya tertua juga dan punya kelengkapan struktur yang kuat karena juga punya AMPG ya. Iya. Golkar kaderisasinya lebih seharusnya lebih berjalan baik ya kan Pak. Nah, iya, mungkin gimana nih ada digenjot lagi nggak ini menjelang pemilu? Makasih juga? Mbak. Nah, kebetulan partai kita ini kan partai lama. Yang kedua lagi kan ada 10 sayap. Ada Sakar Ulama, ada Hawika, ada Al-Hidayah, ada AMPG, ada KPPG, ada Soksi, ada AMFE. Berarti ada 7. Belum lagi apa lagi yang terakhir ini apa nih lupa saya. Sakar Ulama, Hidayah, Sakar Ulama, dia. Ya 7 ya, ada 9. Kusguru. Kusguru, Soksi. Iya. Ada 9 di situ. Nah, itu semua bergerak. Semua bergerak ini apalagi kita kan sudah dikukuhkan semuanya. Kalau untuk di Sakar Ulama berarti kan dia menggelang kepada ulamanya. Nah, kalau misalnya sebagai gender wanita 30% itu kan kita malah bisa mencapai 40% gender wanita. Alhamdulillah kemarin kita kebagian dapat 3 kursi dalam 12 kursi gender wanita itu. Karena kita ada memiliki KPPG. Nah, itu kan sayapnya itu terlalu luas tuh sampai ke kabupaten kota. Kabupaten kota membentuk juga kepada ranting-rantingnya. Begitu juga AMPG, anak-anak muda. Nah, itu banyak sudah Kusguru 56 semuanya. Nah, itu yang kita gerakkan kembali. Wabil khusus menyatukan pergerakan itu ya saya ceritakan tadi, jangan saling menuduh, meniwas, menyalah. Harus berprasangka baik semua. Walaupun misalnya seandainya gini aja lah. Saya nelpon misalnya satu organisasi, satu sayap. Dia tidak mengangkat jam 9. Saya berprasangka baik aja. Oh, mungkin dia khatam sholat duha. Kalau berprasangka jelek kan pasti sumpah serapah. Saya telepon lagi, misalnya jam 1, saya masih berprasangka baik. Oh, mungkin sholat zuhur. Nah, sampai jam 6, telepon diangkat lagi, tidak mengangkat lagi. Oh, mungkin beliau ketinggalan HP atau tercurigan atau lupa mengandak. Ya kan bersangka baik semua. Supaya tidak timbul malah ini Pak. Iya. Kadang-kadang kita kalau apalagi kan sama pada cowok ini kadang-kadang saking guyon, wah jangan-jangan ini selingkuh istri muda, dia bawa pacar, HP kada diangkat, takut sama istri, takut kepada teman. Kita harus bersangka baik. Bersangka baik, oh jangan-jangan seperti saya ceritakan tadi. Nah, itu yang kami bawa. Karena kami anjuran dari Sakar Ulama harus bersangka baik dengan orang, jangan menjatuhkan dan jangan saling menghujat sama satu sama yang lain. Jangan meniwas tadi Pak. Iya, meniwas, menuduh, menyalah. Iya, meniwas, menuduh. Bapak, mungkin kita review lagi. Belum lama ini kan DPD Golkar Kalsel ini melakukan pengukuhan pelantikan terhadap sejumlah ketua DPD di tingkat kabupaten kota ya. Apakah itu juga bagian dari persiapan untuk menghadapi pemilu 2014? Iya. Kita 13 kota hari tanggal 17 ini kan nanti Matapura dengan Banjarbaru, berarti sisa lagi hanya Tanah Bumbu,
Kota Baru dengan tanah laut. Nah, pertama itu pengukuhan supaya nanti dia bekerja. Karena gini, kita mengukuhkan ke kabupaten. Kabupaten itu nanti mengukuhkan kecamatan. Kecamatan mengukuhkan ke desa. Desa itu pengurusnya 25. Kecamatan pengurusnya 45. Kabupaten kota pengurusnya 65. Provinsi pengurusnya 95. Kalau kami di Golkar ini, karena akar rumput suara ini adalah di kelurahan dan desa. Nah, kelurahan dan desa. Kami misalnya ada pengurusnya di desa tuh 25, dia sanggup gak cari teman 1 orang 10? Nah, jadi misalnya 25 berarti 250. Begitu juga di provinsi, dia cari lagi. Kabupaten lah maksudnya, kecamatan cari lagi. Harus 1:10. Nah, kalau misalnya pengurusnya ada 20, berarti dia menyiapkan kali 10 berarti 200. Orang yang harus dibuat KTA. Karena KTA NEK saat ini, Mbak, begitu masuk di KTA, partai lain mau mengambil KTP-nya kada kawal lagi. Karena sudah NEK, masuk ya. Kan NEK-nya di pantulan itu di NEK. Nah, kita alhamdulillah dipercaya Kalimantan Selatan untuk membuat KTA itu langsung cetak tempat di kantor kita. Jadi begitu cetak keluar KTA-nya. Jadi NEK KTA itu pakai KTP. Jadi seandainya dia membohongi kita, dia masuk orang lain sudah menolak. Karena sama nih, NEK pakai NEK semua. Jadi NEK-nya tidak bisa dipakai double ya? Tidak ada pakai double. Nah, ini yang bagusnya. Kadang-kadang kita kan kemarin ada pengurus kita, apa namanya itu, kader kita membawa 400-an. Yang diterima hanya 270. Baik, berarti tinggal cepat-cepatan aja Pak ya? Cepat-cepatan. Alhamdulillah kita sudah memenuhi target itu. Siap Bapak.